Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Good morning students. How are you today? Semoga Ananda Nyami semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum Miss mulai video pembelajarannya, silahkan Ananda Nyamis like dan komen video ini, dan ingat untuk subscribe channel ini ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Ya, before we start to study today, let's pray together. Jadi kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang disampaikan Ananda Nyami semua dapat pahami dengan baik. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Silakan raise your hand and lower your head. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sebelum kita menonton video pembelajarannya, silahkan Ananda Nyamis menyiapkan buku pena 1C-nya dan alat tulisnya ya, seperti pensil dan penghapusnya. Sudah siap? Hari ini Ananda Nyamis akan mereview materi tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri, subtema 4 tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sudah siap menonton video pembelajarannya? Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan mereview tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri, subtema 4 tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Adapun materi pokoknya, yang pertama dari muatan PPKN tentang aturan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi pokoknya yakni ungkapan pemberitahuan. Untuk muatan SPDP, materi pokoknya tentang memanfaatkan bahan dari hewan untuk membuat kerajinan. Dan untuk muatan matematika, itu tentang menghitung banyak benda sampai 99. Yang pertama yaitu muatan PPKN. Nah, aturan adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, aturan ini harus dipatuhi oleh seluruh warga. Nah, aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Nah, manfaat adanya aturan itu agar kita nyaman dan teratur. Nah, selain itu, seperti yang telah dipelajari sebelumnya tentang aturan menjaga kebersihan di rumah juga ada ya. Contohnya, misalnya Ananda Nyamis sudah bermain. Nah, mainannya itu disimpan kembali ke tempatnya, yaitu merapikan mainannya kembali. Terus merapikan kamarnya, membersihkan kamarnya dengan cara disapu, dipel, dan lain-lain. Itu salah satu aturan ya, terutama aturan menjaga kebersihan di rumah. Nah, selain menjaga kebersihan di rumah, terdapat juga aturan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar rumah. Contohnya yaitu, yang pertama, coba Ananda Nyamis perhatikan di gambar pertama ini, gambar sedang apa ya? Iya, kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, biasanya dilakukan sepekan sekali, bahkan sebulan sekali minimal ya. Nah, contoh yang kedua di sini gambar apa? Ya, betul. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang digambar sini, ada warga yang sedang bekerja bakti membersihkan selokan dari sampah.
Ini termasuk contoh aturan menjaga kebersihan di sekitar rumah ya, Nak. Selanjutnya, bagaimana cara kita mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan? Perhatikan gambarnya, Nak. Di sini ada gambar apa, Nak? Iya, seorang anak, beberapa orang anak yang membersihkan taman. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan. Nah, dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan berarti kita telah mematuhi peraturan. Jadi, secara tidak langsung jika kita menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, begitu ada sampah kita lihat, Anandanya Miss melihat, langsung dibuat di tempat sampah, dengan tidak mengotori lingkungan, itu termasuk juga cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Berarti Anandanya Miss telah mematuhi peraturan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selain aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah, di lingkungan sekitaran rumah, terdapat juga aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Coba contohnya, perhatikan, Nak, di gambar ini. Di sini ada tulisan, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu termasuk aturan dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi kalau dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kita membuang sampah di tempat sampah. Nah, di sekolah itu terdapat sarana umum yang digunakan bersama-sama. Contohnya, toilet, perpustakaan, taman, dan lapangan. Nah, dalam menjaga kebersihan sarana umum ini, itu ada aturannya, Nak. Contohnya, kita membersihkan kelas. Nah, dalam membersihkan kelas itu terdapat jadwal kebersihan kelas. Nah, jadi kalau misal ada hari membersihkannya Anandanya Miss, silahkan dikerjakan sesuai dengan jadwal piketnya. Aturan yang kedua itu ada membuang sampah di tempat sampah. Berarti jangan dilarang membuang sampah sembarangan ya, harus dibuang di tempat sampah. Selain itu, kalau Anandanya Miss telah membaca buku di perpustakaan misalnya, itu langsung disimpan bukunya kembali di rak buku. Terus menyiram toilet setelah digunakan. Lalu siapa saja yang wajib mematuhi aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Iya, tentu saja itu dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalnya semua siswa, guru, staf, pegawai, bahkan kepala sekolah juga wajib untuk menaati aturan dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, muatan pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia tentang ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan berisi sebuah pemberitahuan atau informasi. Penulisan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ingat ya, Nak, ungkapan pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik. Berbeda dengan ungkapan yang Anandanya Miss pelajari sebelumnya, yaitu ungkapan perintah. Nah, ungkapan perintah itu diakhiri dengan tanda apa? Iya, tanda seru. Nah, bedanya dengan ungkapan pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik. Ungkapan pemberitahuan itu ditulis dengan singkat, jadi langsung inti yang mau disampaikan ya, Nak. Bahasa yang digunakan juga haruslah jelas dan sederhana, tidak bertele-tele. Jadi langsung intinya yang mau disampaikan ya, langsung pesannya, langsung informasinya yang disampaikan. Nah, contohnya dalam menggunakan ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Perhatikan percakapan berikut ini. Nah, contoh ya. Mei mengatakan, Made, kenapa kamu tidak ikut bermain sepeda bersama kami hari Minggu? Made menjawab, maaf Mei, aku tidak bisa ikut kalian. Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan solokan-solokan agar tidak tergenang oleh sampah. Mei menjawab, wah,
tentu kamu senang sekali bisa ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Lalu Made menjawab, tentu saja Mei, kerja bakti diadakan sebulan sekali. Kita juga bisa ikut membantu. Ingatlah Anandanya Miss, ungkapan pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, dari percakapan ini antara Mei dan Made, yang mana termasuk ungkapan pemberitahuan, Nak? Yang diakhiri dengan tanda titik. Yang mana saja kah kalimatnya? Ya, warga sekitar rumahku sedang kerja bakti. Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah. Itu termasuk juga ungkapan pemberitahuan ya, Nak? Yang kedua, iya, kerja bakti diadakan sebulan sekali. Ini termasuk juga ungkapan pemberitahuan. Pintar. Nah, selanjutnya, ketika kita telah mendapatkan pemberitahuan, sebaiknya kita langsung menanggapinya ya, Nak. Contohnya, di sini, Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Lalu Dedi menjawab, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Nah, di sini ungkapan pemberitahuannya yang mana? Iya, yang sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Lalu yang mana termasuk ungkapan tanggapannya, Nak? Iya, yang berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Itu contoh tanggapan ya. Nah, tanggapan dapat berupa pendapat, persetujuan, atau pertanyaan. Tanggapan sebaiknya disampaikan dengan santun. Nah, ketika memperoleh suatu pemberitahuan, cobalah untuk menemukan inti dari pemberitahuan tersebut. Nah, inti dari pemberitahuan yang ada di samping ini, Nak, yang digambar di samping. Iya, intinya sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Nah, dengan mengetahui inti pemberitahuan, kita akan lebih mudah untuk memberikan tanggapan. Nah, ketika Anandanya Miss telah menemukan inti dari suatu pemberitahuan, contohnya seperti di gambar ini, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Nah, lalu Dedi menanggapinya seperti, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Karena, kenapa bisa Dedi bisa mengatakan seperti itu? Karena Dedi telah mengetahui inti dari pemberitahuan yang disampaikan oleh temannya, yaitu sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Itu intinya. Jadi Dedi bisa menjawab dengan mempersiapkan diri untuk bekerja bakti agar dapat ikut serta dalam lomba sekolah sehat. Jadi ketika ada ungkapan pemberitahuan, Anandanya Miss bisa menanggapi dapat berupa pendapat, persetujuan, bahkan pertanyaan. Bisa saja Dedi mengatakan atau menanggapi dari pemberitahuannya temannya, wah, kapan lomba itu diadakan? Nah, itu termasuk bentuk tanggapan juga ya, Nak? Muatan materi selanjutnya yaitu SBDP tentang memanfaatkan bahan dari hewan untuk membuat kerajinan. Benda yang sudah tidak terpakai dapat dibuat menjadi sebuah karya seni. Salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Nah, kita dapat memanfaatkan bulu ayam dari kemoceng yang sudah rusak. Kemoceng itu yang biasa digunakan untuk membersihkan debu. Nah, ketika kemocengnya sudah rusak misalnya, kita bisa manfaatkan bulu ayamnya yang terdapat di kemoceng untuk membuat suatu kerajinan seperti yang Anandanya Miss telah praktikkan sebelumnya. Nah, hasil kerajinan akan lebih cantik jika bulu ayam tersebut diwarnai seperti contoh gambar di samping ini, Nak. Cara menyiapkan bulu ayam sebagai bahan untuk membuat hiasan, jika ingin bulu ayamnya diwarnai, cara-caranya yaitu yang pertama, bulu-bulu ayam harus dicuci bersih sebelum digunakan. Setelah dicuci, bulu-bulu tersebut dicelupkan ke dalam wadah berisi campuran cat warna dan air. Kemudian, bulu ayam yang sudah diwarnai dijemur sampai kering.
Setelah kering, bulu ayam siap digunakan sebagai bahan membuat hiasan. Nah, ini contoh kerajinan yang dibuat dari bulu ayam. Yang pertama, ya, gantungan kunci. Terus bulu ayam juga bisa dibuat sebagai hiasan pada kalung. Lalu, iya, bisa digunakan sebagai hiasan untuk pensil dan bisa dibuat sebagai bahan kerajinan untuk membuat hiasan kepala. Seperti yang Anandanya Miss telah praktikkan sebelumnya. Muatan selanjutnya yaitu matematika tentang menghitung banyak benda sampai 99. Coba Anandanya Miss perhatikan di sini ada gambar botol, kira-kira berapa ya jumlahnya? Nah, untuk memudahkan, setiap kelompok berisi 10 botol. Jadi untuk memudahkan Anandanya Miss untuk menghitung banyak benda, jumlah benda itu dengan mengelompokkannya ya nak, 10, 10. Contoh, di sini ada 10 botol, lalu 10, 20, 30, 40, dan dihitung sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, banyak botol yang terkumpul adalah 40-an ditambah 5 satuan, yaitu 45 botol. Nah, dengan cara mengelompokkan, kita dapat lebih cepat menghitung jumlah botol. Jadi, kalau misal Anandanya Miss mau menghitung banyak benda, kita kelompokkan dulu ya, nah 10-10 agar bisa memudahkan Anandanya Miss dalam menghitung jumlahnya. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara dikelompokkan. Coba Anandanya Miss perhatikan gambar di samping ini. Jumlah buku pada setiap tumpukan itu ada 10 buku. Jadi kira-kira berapa ya jumlahnya? Coba Anandanya Miss hitung banyak buku seluruhnya. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tumpukan buku. Nah, satu tumpukan buku itu 10. Berarti ada 80-an. Ditambah yang satuannya nak. Buku yang tidak tertumpuk ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 80-an ditambah 5 satuan. Berapakah jumlahnya? Iya, jumlah buku di samping adalah 85 buku. Pintar. Nah, Anandanya Miss telah mereview pembelajaran tema 6, subtema 4. Silahkan Anandanya Miss mengerjakan tugasnya di buku pena 1C halaman 179 sampai dengan halaman 180. Adapun deadline atau batas pengumpulan tugasnya yaitu dikumpul paling lambat hari ini pukul 20.00 WITA atau tepat pukul 8 malam. Dokumentasi tugasnya dikirim ke grup Telegram khusus wali kelas dan Ananda. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada wali kelasnya ya nak. Semangat anak-anak hebat! Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Dan semoga apa yang Miss sampaikan, Anandanya Miss semua dapat pahami dengan baik ya. Nah, bagaimana? Anandanya Miss semua sudah menonton video pembelajarannya kan? Semoga apa yang Miss sampaikan, Anandanya Miss semua dapat pahami dengan baik ya. Miss ingatkan kembali untuk tugasnya yaitu di buku pena 1C halaman 179 sampai dengan halaman 180. Deadline pengumpulan tugasnya atau batas pengumpulan tugasnya itu dikumpul paling lambat hari ini pukul 20.00 WITA atau tepat pukul 8 malam, dan dokumentasi tugasnya dikirim ke grup Telegram khusus wali kelas dan Ananda.
Ingat untuk dikerjakan secara mandiri ya nak. Apabila ada yang kurang dipahami silakan bertanya kepada miss-nya, kepada wali kelasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.